Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ataukah kecil? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik ya, kita mulai. Ya, ini pertemuan ke-13 ya. Kemudian pertemuan ke-14 kan ya, harusnya kalau mata kuliah praktek pertemuan ke-14 sudah masuk ujian ya. Jadi pertemuan ke-14 minggu depan kan mungkin kita kebentur liburan panjang ya kan. Nanti saya kasih responsi saja seperti biasanya, saya kasih soal. Kemudian ujiannya nanti saya ini semua mata kuliah apakah pertemuannya sudah selesai? Semua perkuliahan mata kuliah yang lain ini masuk pertemuan ke berapa? Ada yang belum, Pak. Ada yang belum? Ke-13 semua ya minggu ini ya? Iya, Pak. Baik, kalau minggu depan kan berarti kebentur libur. Saya yakin ya yang kelas lainnya kebentur libur ya. Nanti minggu depan saya kasih kisi-kisi latihan soal ujiannya. Kemudian ujiannya itu rencana planning saya tempatkan di tanggal tanggal 5. Hari Rabu minggu depannya itu tanggal berapa ya? Tanggal 5 itu hari apa? Bisa dilihat kalendernya enggak? Saya enggak di tanggal 5 itu hari apa? Tanggal 5. Ada yang dekat? Hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Tanggal 5. Oh, masa Mbak? Rabu ya Mbak? Benar ya? 5 Juli Rabu nggih. Oke, Rabu. Rabu ujian saya tempatkan di hari Rabu. Nanti kita mulai jam 7 ya. Selesai waktunya kurang lebih saya toleransi kisaran saya buka 2 jam dulu. Nanti 2 jam cukup enggak ya, nanti baru saya per tahap saya perpanjang nanti untuk pengumpulan tugasnya. Jadi sekali lagi minggu depan itu saya kasih kisi-kisi soalnya bisa dikerjakan ya. Kemudian tanggal 5-nya hari Rabu saya berikan ujian mulai jam ya malam ya, mulainya jam 7 habis isya nanti sampai jam 9 berarti. Saya buka 2 jam dulu ya. Saya buka kurang lebih 2 jam dulu kira-kira melihat perkembangannya nanti bisa selesai atau belum. Ya. Nah, ujian itu nanti yang saya nilai adalah tentunya waktu ya, waktu pengerjaan, waktu Anda submit seperti itu. Kemudian ketepatan rumus seperti itu ya. Kemudian mohon jangan copy paste dari teman yang lain karena saya punya history dari file itu, nanti saya bisa lihat historinya ya. Misalkan ngopi akan ketahuan ini dari dari orang lain ya, dari orang lain, dari file yang lain itu akan kelihatan.
Kira-kira demikian. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai HLOOKUP, VLOOKUP dari materi kemarin? Silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Oke. Lembar kerja saya Excel. Bentar, agak ini videonya saya matikan dulu ya. Oke, lembar kerja Excel saya apakah sudah tampil? Bisa terpantau lembar kerja saya? Sudah, Pak. Ya, Anda Sudah, mungkin Pak. bisa sambil membuka filenya yang ada di Kulino masing-masing ya. Untuk file latihan 7 ya. Untuk file latihan 7. Sebenarnya nanti di ujian akan hampir mirip ini, cuma saya bolak-balik ya. Artinya Anda harus paham posisi-posisinya atau rumus-rumus yang ada di setiap latihan sehingga nanti bisa ya. Baik, yang pertama ya, kita akan tentang daftar penempatan pegawai ya, daftar penempatan pegawai. Kemudian di sini ada kolom nomor ya, lalu nomor registrasi. Kemudian ada kode wilayah 1, lalu wilayah 1, jarak 1, lalu kode wilayah 2 ya, lalu wilayah 2, kemudian jarak 2, tahun daftar, lalu tanggal mulai masuk, kemudian usia kerja, lalu strata pendidikan, kemudian penempatan. Ya, ada jenis hotel, kemudian sewa hotel. Nanti di ujian juga seperti ini, kurang lebih soalnya ya, nanti cuma variatif soalnya beda. Yang perlu dilengkapi adalah yang ada tanda tanyanya ini ya. Kemudian di bagian atas ini saya kasihkan kunci jawabannya. Artinya kunci jawabannya itu misalkan kode wilayah ini kode wilayah 1 berisi W1, berarti untuk jawaban pertama mestinya dari hasil rumus kalian dihasilkan W1 ya. Kemudian wilayah 1 ini dengan rumus juga perolehannya, maka akan muncul Jakarta. Lalu jarak 1 ini dengan rumus juga akan muncul 600. Nah, ini yang merah ini adalah kunci jawaban yang harus terpenuhi untuk data pertama. Kalau seterusnya kan tinggal copy ya ke bawah, tarik ke bawah seperti itu. Di sini juga sama. Ini sebelah kanannya ini adalah kunci jawabannya ya. Baik, kalau kita perhatikan di soal di file latihan 7 yang mungkin sudah kalian download ya, itu ada tabel utama yang atas ini ya, tabel utama ini ke kanan. Kemudian di bawahnya itu ada tabel rujukan ya. Ingat, tabel wilayah ini tabel rujukan pertama, bentuknya adalah menyamping datanya, menyamping. Maka ini nanti akan kita pengambilan data wilayah dan jarak ini itu akan kita gunakan menyamping, berarti pakainya apa? HLOOKUP. Nah, pakai HLOOKUP ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau yang selanjutnya yang tabel hotel di bawahnya, ini datanya ke bawah, vertikal. Pakainya adalah VLOOKUP. Nah, seperti ini ya. HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah kita mulai yang pertama apa ini? Kode wilayah. Hati-hati, lihat petunjuknya. Kode wilayah itu rumusnya apa? Di bawah ini ya. Kode wilayah, sebentar. Ini ada kode wilayah enggak? Oh.
kode wilayah 1 ya, ini ya ada ya. Kode wilayah 1 itu diambil 2 digit mulai digit kelima dari nomor registrasi. 2 digit mulai digit kelima ya. Berarti 2 digit mulai digit kelima. Berarti kita tempatkan di sini ya. 2 digit mulai dari 2 digit mulai digit kelima dari nomor registrasi. Berarti kira-kira gunakan apa ini? Mulai digit kelima berarti kita tidak bisa gunakan left. Kalau left itu melibatkan pengambilan dari kiri. Kalau right melibatkan pengambilan dari kanan. Tapi kalau kita pahami soalnya adalah 2 digit mulai digit kelima. Ya, berarti pakainya adalah fungsi mid ya, tengah ya. Bentar ini saya besarkan biar jelas. Oke, pakai fungsi mid. Sama dengan mid kurung buka, yang akan kita ambil adalah nomor registrasi ya, seperti ini. Kemudian kalau punya saya pakainya titik koma ya, nanti kalau punya kalian apa, koma atau titik koma ya. Bentar. Kemudian bentar, ini ada yang mau masuk dan sini. Baik ya. Sama dengan mid kurung buka C6 itu nomor registrasi mulai digitnya kelima. Nah, kemudian mulai digit kelima sebanyak 2 digit. Oke. Nah, akan diperoleh W1 ya. Oke, akan diperoleh W1. Ya. Kemudian coba ini saya tulis juga di notepad ya. Kita tulis juga di notepad. Oke, seperti ini sebentar. Yang pertama tadi adalah kode wilayah 1 ya. Rumusnya adalah saya kopikan dari ini. Seperti ini. Seperti ini ya, sama dengan mid apa? C6 titik koma 5 titik koma 2. Kemudian nah, ini saya kopikan ke bawah. Kemudian yang kedua wilayah 1. Cara mengerjakannya, cari di ketentuan dulu perolehan wilayah 1 dari mana. Ini tidak ada ya, perolehan wilayah 1 tidak ada ya. Kemudian yang ini juga tidak ada, ini lama tugas. Ini juga tidak ada, ini hanya kode saja ya kan. Berarti kita ambil dari tabel rujukan. Nah, wilayah 1 kita ambil dari rujukan. Ya, ini berdasarkan apa? Kode wilayah. Berdasarkan kode wilayah. Jadi wilayah ini akan kita peroleh berdasarkan kode wilayah. Kalau W1 juga dihasilkan Jakarta, W2 Surabaya, W3 Bali, W4 Medan. Ya. Oke, berarti ini pakainya, ingat tabelnya ke kanan, berarti pakainya HLOOKUP. Ya, HLOOKUP. Sama dengan HLOOKUP. Nah, seperti ini HLOOKUP. Kemudian kalau Anda ini tidak jelas bisa dilihat rumus di address-nya ini ya. HLOOKUP kurung buka. Kemudian yang sama antara di tabel atas dan tabel wilayah tadi ya. Itu sebenarnya ada kode wilayah, ada wilayah, kemudian ada jarak, ya kan? Seperti pertemuan kemarin, sementara ini yang sudah terisi adalah kode wilayah, sedangkan wilayah dan jarak ini masih kosong. Maka yang menjadi
kunci pengambilan adalah yang kode wilayah. Nah, seperti ini ya. Lookup kurung buka D6 titik koma. Setelah kita tentukan kunci untuk menghubungkan tabel atas dan bawah, yakni kode wilayah. Yang mana kode wilayah yang tabel atas ini dan tabel bawah ini yang sama-sama terisi adalah kode wilayah kan. Oke, D6. Kemudian kita blok ininya. Nah, ini kita blok. Oke, sudah ya. Jangan lupa kalau sudah diblok, ditekan pada keyboard dengan tombol F4 atau Fn F4 sehingga akan berubah ada tambahannya tanda dolar ya. Selama tidak ditekan tombol F4 atau Fn F4 ya, maka ini tidak muncul tanda dolar. Fungsinya adalah supaya data yang mau kita ambil di tabel wilayah ini akan terikat ya, tidak berubah nilainya. Kemudian titik koma. Nah, tadi yang pertama adalah kuncinya kode wilayah untuk pengambilan data wilayah yang ada di tabel bawah. Kemudian ring data yang mau kita ambil, kita blok. Kemudian titik koma yang ketiga adalah penentuan, karena ini lookup. Ini ya, kita menentukan urutan apa ini? Data yang mau kita ambil. Kalau kita ngambil kode wilayah berarti urutan 1. Kalau kita ngambil wilayah berarti urutan 2. Kalau jarak urutan 3. Nah, karena kita mau ngambil wilayah, maka urutan 2 ya. Kemudian belakangnya kasih titik koma 0. Nah, selalu 0 ini istilahnya untuk apa ya? Mempermanenkan ya. Kasih titik koma 0 kemudian kurung tutup di enter. Oke, keluar enggak ini? Oke, keluar Jakarta ya, seperti ini. Baik, keluar Jakarta. Saya kopikan di sini ya. Ini tadi yang kedua adalah wilayah 1 ya, wilayah 1. Oke. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah ini kita copy dulu. Selanjutnya ada jarak. Ya, jarak ini juga sama. Jarak itu di ketentuan tidak ada. Kita berarti ngambilnya di bagian tabel wilayah. Jarak polanya sama seperti tadi, sama dengan lookup kurung buka. Rujukannya kuncinya adalah pakai kode wilayah, yakni D6, kemudian titik koma. Lalu kita blok area yang mau kita ambil, yakni di tabel wilayah. Ini kita blok ya. Kemudian kita tekan F4 atau Fn F4. Oke, seperti ini. Titik koma. Selanjutnya kita mau mengambil jarak. Jarak itu pada tabel wilayah berada di urutan data ke, kalau kode wilayah itu 1, wilayah itu 2, jarak itu berarti urutan data yang ketiga. Nah, titik koma 0 ya. Enter. Nah, ini akan muncul jarak 600 kilo ya. Oke, saya kopikan. Bentar. Ini kemudian ini ya rumusnya ya, mana rumusnya saya kopikan, saya pindahkan di ini, jarak 1. Oke, selanjutnya kita lanjut kode wilayah 2. Kode wilayah 2 itu lihat di bawahnya ya. Diambil dari 2 digit mulai digit ke-7 dari nomor registrasi. Jadi pakainya masih fungsi meet ya. Sama dengan meet kurung buka, nomor registrasi diklik, titik koma 7 sebanyak 2. Oke. Temu kode wilayah, yakni W2. Oke, ini saya kopikan. Rumusnya saya kopikan ya. Sebentar, kode wilayah 2.
Oke, di sini kode wilayah 2. Oke, seperti ini ya. Kemudian sekarang wilayah 2. Wilayah 2 ini juga pakai lookup ya, karena wilayah ada di area tabel wilayah ini kan. Sama dengan lookup. Oke, seperti ini. Kurung buka. Kemudian punya tadi kode wilayah, kita klik. Lalu titik koma ya. Kemudian areanya kita blok, area yang mau kita ambil tabel wilayah ya. Jangan lupa ditekan F4 atau Fn F4 sehingga muncul tanda dolar. Kemudian titik koma. Wilayah tadi ada di urutan keberapa? Kode wilayah itu 1, wilayah itu 2, jarak itu 3. Berarti 2 ya. 2 titik koma 0. Yang belakang selalu 0. Di enter. Nah, seperti ini muncul. Ini munculnya apa ini? Bentar. Oh, maaf. Mohon maaf. Ini wilayah 2, mohon maaf ya. Wilayah 2 mestinya berdasarkan kunci W2 ya, kode wilayah 2 ya. Bukan dari kode wilayah 1 ya. Saya ulangi, sama dengan lookup, kurung buka. Kemudian ini saya klik, titik koma ya. Saya blok areanya seperti ini. Kemudian kita tekan F4 atau Fn F4. Kalau F4 tidak bisa, tekan tombol Fn, kemudian bareng diikuti F4 ya. Titik koma. Tadi wilayah ada di urutan kode wilayah itu 1, wilayah 2, jarak 3. Berarti urutan kedua titik koma 0. Oke, ketemu Surabaya. Ya, nanti bisa diikuti perlahan-lahan. Saya kopikan sini ya. Oke. Saya kopikan kode wilayah. Wilayah 2 ini ya. Wilayah. Oke, wilayah 2. Oke. Ini saya simpan dulu. Nanti insya Allah saya sharekan di grup. Tapi Anda juga butuh paham ya, pembahasan pertemuan 13. Oke, kemudian wilayah 2 udah ketemu, jarak sekarang ya, jarak. Oke. Jarak ya, ini saya pelan-pelan supaya yang belum paham bisa mereview, bisa lebih paham ya. Jarak sama dengan pakai lookup juga ya. Hati-hati rujukannya pakai kode wilayah 2, jangan pakai kode wilayah 1 ya. Oke, klik titik koma ya. G7 itu kode wilayah 2, titik koma. Saya blok areanya. Kemudian ketik F4. Tekan F4, titik koma. Sekali lagi wilayah ini ada di urutan kedua setelah kode wilayah ya. Berarti 2 titik koma 0. Kurung tutup. Hasilnya seperti apa? Apakah sama? Surabaya ya, Surabaya. Oke, ketemu ya, tidak ada masalah. Oh, sebentar. Ini apa nih? Oh, maaf. Bukan 2 ya. Kalau jarak berarti 3 ya. 3, urutan ketiga tadi ya. Oke, ini. Coba ini bisa. Bentar, yang terakhir ini sebentar, lookup. Bentar, mengapa tidak bisa? G16. Oh, maaf sebentar. Ini bukan, ada kesalahan sedikit ya. Saya ulangi sebentar. Sama dengan lookup, kurung buka, acuannya W2 ini ya, G6 bukan G7, titik koma, kemudian saya blok ini, kemudian F4 ya, kemudian titik koma. Kita mau ngambil jarak, berarti urutan kode wilayah itu 1, wilayah itu 2, jarak itu 3. Titik koma 0. Oke, seperti ini ya. Coba kita kopikan ke bawah.
Oke, aman ya, tidak ada masalah. Oke, saya kopikan untuk yang jarak 2. Jarak 2. Oke, jarak 2. Oke, seperti ini. Kemudian tahun daftar ya, tahun daftar 2019. Cari di ketentuan dulu. Ya, cari di ketentuan dulu, baru kalau tidak ada di ketentuan pakainya yang di tabel rujukan. Tahun daftar di ketentuan pertama tidak ada, ketentuan kedua tidak ada. Oh, ternyata di ketentuan kelima ya. Tahun daftar itu diambil dari 4 digit. 4 digit. Diambil 4 digit terkiri dari nomor registrasi. Berarti pakainya tidak mid, tidak left, tidak right, tapi pakai left, terkiri ya, dari nomor registrasi. Oke. Sama dengan left kurung buka. Ini saya pelan-pelan ya, kemudian C6 titik koma 4. Nah, ketemu 2019. Saya copy ke bawah. Oke, ya. Ini rumusnya saya masukkan tahun daftar. Oke, tahun daftar sudah. Next, kemudian apalagi nih? Tanggal mulai masuk sudah ada. Usia kerja. Nah, usia kerja. Kita lihat ketentuan, jangan lihat di tabel rujukan dulu. Ketentuan lihat dulu ya. Apakah ada atau tidak. Apa tadi? Usia kerja ya. Usia kerja, baik. Usia kerja itu rumusnya adalah tanggal pendaftaran min tanggal masuk ya, dikurangi dulu baru dibagi 365. 365 itu angka jumlah hari dalam 1 tahun ya. Tanggal pendaftaran min tanggal masuk dibagi 365. Oke, sama dengan bentar. Ini ya, tanggal pendaftaran. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Rumusnya kan tanggal pendaftaran ya. Ini kita kurung dulu ya. Nanti ada pengurangan toh. Tanggal pendaftaran ini datanya hanya 1. Hanya 1 kemudian dikurangi dengan banyak kolom. Artinya digunakan oleh beberapa kolom, banyak kolom. Tidak ketika kita seperti mencari tadi di copy ke bawah, nilainya tetap di samping-sampingnya ya. Kalau ini tanggal pendaftaran, itu lokasinya hanya di 1 kolom. Kalau Anda nanti menemui seperti ini, maka ini harus kita absolutkan, kita kunci dengan cara F4 seperti tadi ya, F4 atau Fn F4 dikurangi ya, dikurangi tanggal masuk. Nah, kemudian kita kurung tutup dibagi 365. Oke, ya. Ketemunya 19, berapa? 19, berapa itu ya. Bentar, ini ada yang mau masuk kayaknya tadi. Oke lah, biarkan dulu aja. Seperti ini. Nah, ini harus kita coba ya, kita tarik ke bawah dulu. Nah, ini hasilnya koma semua ini pasti ya. Nah, harus kita bulatkan ya, kita blok dulu seperti ini. Lalu kita klik mouse kanan ya, kita blok, kita klik mouse kanan. Lalu pilih format cell ya. Kemudian kalau ini general ya, apa adanya. Coba kita buat number ya, kasih desimal atau tidak monggo. Kalau desimalnya plus 1 maka hasilnya di belakang koma ada 1 ya. Tapi misalkan kita menginginkan tanpa koma, maka di belakang koma desimal plusnya kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini ketemu ya. Saya kopikan.
usia kerja. Oke, usia kerja. Oke, seperti ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, semuanya bisa mengikuti kira-kira? Mohon tanggapannya. Saya khawatirnya ketinggalan. Bisa ya, tidak ada masalah ya. Baik, oke, perlahan saya lanjutkan. Strata pendidikan ketemu S1 diperoleh dari mana? Kita lihat di ketentuan dulu. Pertama tidak ada, ketentuan kedua tidak ada. Strata pendidikan, oh ternyata di ketentuan ketujuh diambil ya dari 2 digit terkanan dari nomor registrasi. Strata pendidikan diambil 2 digit terkanan dari nomor registrasi. Oke. Strata pendidikan di sini ya sama dengan pakai right. Oke, kurung buka nomor registrasi titik koma 2 digit ya. Nah, ini akan ketemu S1. Pastikan nanti kalau jawab di ujian juga hasil pertama harus sama dengan yang tulisan merah di atasnya ya. Ini untuk parameter hasilnya kamu benar atau salah ya. Oke, kita copy ke bawah. Oke, strata pendidikan saya kopikan. Oke, nanti saya kasih strata pendidikan. Oke, seperti ini ya. Baik, saya lanjutkan untuk penempatan. Nah, penempatan kita lihat di ketentuan pertama pasti tidak ada ya, karena ketentuan pertama itu ada ternyata, mohon maaf, penempatan di ketentuan pertama ternyata ini agak panjang kali lebar ini ya. Ini saya bantuan pakai notepad nanti ya. Jika usia kerja, ini patokannya adalah ini agak sulit ya, mohon diperhatikan. Jika usia kerja di atas 15. Nah, saya tulis di sini aja. Usia kerja itu kolomnya kolom berapa? Sebentar. Usia kerja itu ada di kolom, coba ada di kolom usia kerja kolom berapa ya? Kolom berapa? Ada yang sudah download belum? Usia kerja ada di kolom berapa? Di kolom berapa? L6 ya, L6. Oke, kita sepakati L6. Ini nanti bantuan aja L6. Kemudian karena ini layarnya juga terbatas kan. Nanti yang ada ketentuan selain usia kerja adalah tahun daftar. Strata ini ya, strata. Strata itu ada di kolom berapa? Strata untuk bantuan dulu. Di punya kalian yang sudah download, strata itu ada di kolom berapa? Strata pendidikan. Kolom berapa? M6 ya. Ini untuk bantuan saja. Nanti baru saya bantu tuliskan rumusnya. Strata pendidikan, ya ini M6 gini kan. Kemudian coba yang ada di rumus ini apa saja? Selain usia kerja, strata pendidikan, lalu apa yang menjadi syarat ini apa? Ada tahun daftar ya. Tahun daftar ada di kolom berapa ini? Tahun daftar. Tahun daftar ada di kolom berapa itu? Kolom berapa? Tolong bantu lihat kolom berapa tahun daftar? J6, Pak. J6 ya. Oke, tahun daftar, ya ini di J6. Oke. Baik, saya bantu rumusnya. Saya bantu di notepad aja seperti ini dengan nanti memperhatikan ketentuan. Di notepad kan ini bisa saya besarkan ya. Oke. Bentar. Bisa dibesarkan enggak ini? Bentar. Size-nya saya buat 16 ya, oke.
Oke. Oke, sebentar. Oke, agak besar ya. Baik, kita mulai apa tadi? Kita mencari apa tadi, Mas Mbak? Nah, kita mencari ini ya, penempatan ya. Penempatan ya ini di kolom N6 ya, penempatan. Yang kita cari penempatan. Oke, ini di kolom apa ini? L6 atau berapa tadi? Tolong dibantu kalau ada yang salah ya. Penempatan itu N ya, N6 ya, N6. N6 Pak. N6. Baik. Sekarang rumusnya kita awali sama dengan. Nah, gini ya. Kelihatan ya, sama dengan. Ini saya agak kecilkan. Kita lihat ketentuannya. Ketentuannya ada di bawahnya kan. Nah, kita lihat ketentuannya. Oke. Yang pertama, nah ini enak ya lihatnya ya. Yang pertama adalah jika, berarti if kurung buka, yang pertama apa? Usia kerja tadi, lihat ini aja bantuannya ini ya. Usia kerja berarti apa? L6 ya. L6 di atas, ya, di atas. Berapa itu? Di atas 15. Nah, maka penempatan sama dengan wilayah 1. Mohon diperhatikan. Maka penempatan adalah wilayah 1. Artinya gini, nanti otomatis kalau usia kerjanya di atas 15, maka penempatannya akan membaca wilayah 1. Wilayah 1 itu ada di kolom apa ini? Kolom apa ini? E berapa? E6. Baik, sebentar. Saya kasih bantuan sini ya. Wilayah 1 itu kolom E6. Kemudian wilayah 2 di kolom berapa? Wilayah 2 ada di kolom berapa? Berapa, Mbak? H6. H6 ya, E, F, G, H. H6 ya, H6. Awas ya, ini ya. Oke, saya bantu ini dulu ya. Jika L6 tadi apa L6? L6 tadi apa? Lebih dari 15. L6 tadi usia kerja lebih dari 15. Maka sesuai ketentuan, maka wilayah penempatannya adalah wilayah 1. Anda menuliskannya langsung tulis wilayah 1 yakni di E6. Ya, artinya gini. Kalau L6 yakni usia kerja di atas 15, maka akan tercetak di kolom penempatan itu tercetak mengambil nilai dari wilayah 1. Yakni apa? Wilayah 1 itu ada apa? Wilayah 1 itu berarti mungkin Jakarta ya. Seperti itu. Titik koma, ketentuan yang kedua, coba dilihat. Jika usia kerja, apa itu? Jika usia kerja lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil sama dengan 15, ini kalau bahasa lainnya adalah antara ya. Antara 10 sampai 15 ya. Pakainya if kurung buka. Nanti kalau di ujian misalkan bahasanya antara, Anda gunakan N ya. Kalau seperti ini persis ya gunakan N. Jika usia kerja lebih besar sama dengan 10, N, seperti itu ya. Kalau nanti saya menggunakan bahasa antara 10 sampai 15 itu sama ya. Berarti ini kurung buka, rumusnya N kan gini kan. Kemudian if kurung buka N, lalu usia kerja adalah di kolom L6. L6 seperti ini ya. Lebih besar sama dengan 10. Nah, titik koma ketentuan yang kedua L6 lebih kecil sama dengan 15. Oke, ini satu ketentuan sudah terpenuhi. Usia kerja antara 10 sampai dengan 15 pakainya yang ini ya. Titik koma maka menempati wilayah 2. Wilayah 2 itu adalah mengambil nilai dari H6. Oke. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya, saya pelan-pelan.
Oke, kemudian titik koma. Ya. Ini ketentuannya adalah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti if-nya nanti akan ada 6. If itu jumlah ketentuan dikurangi 1. Ya, ada 6. Oke, ini sudah if pertama, if kedua, if ketiga sekarang if kurung buka. Usia kerja lebih kecil 10. Nah, usia kerja itu, ini karena ini ada dan ya, pakainya N. Usia kerja ada di kolom L6. L6 lebih kecil 10 ya. Kemudian ketentuan yang kedua apa? Ketentuan yang kedua adalah strata. Strata pendidikan ada di kolom ini ya, di kolom M. Strata pendidikan ada di kolom M6. M6 ya. Sama dengan tanda petik apa ini? S1. Nah, S1. Nah, seperti ini. Ya, titiknya pakai 1 atau 2 kira-kira tanda petiknya. Kemarin pakainya apa? Tanda petik 1 atau 2? 2. 2 ya, tanda petik 2. Oke, seperti ini ya. Ini kondisi ketiga terpenuhi, maka hasilnya adalah apa? Wilayah 1. Wilayah 1 itu adalah kolom E6. Nah, seperti ini ya. Titik koma. If yang keempat. Nah, if keempat apa? Usia kerja di bawah 10 dan stratanya D3. Ini berarti ada N ya. Usia kerja itu ada di L berapa tadi? Usia kerja itu ada di L6. L6 sama dengan lebih kecil 10. Kemudian apa ini? Strata itu M6. M6 sama dengan D3. Maka ini kurung tutup ya. Maka hasilnya adalah penempatan wilayah 2. Wilayah 2 ini langsung kita sebutkan kolomnya, yakni kolom H6. Oke, seperti ini. Masih koma, titik koma ternyata. Ini kita sudah masuk di ketentuan keberapa? 1, if yang kedua, ini if ketiga, ini if keempat, titik koma ya, saya lanjut bawahnya. If kelima sekarang, tahun daftar, kasih if ya, ini lanjutannya nanti ketika ngetik rumusnya panjang lebar. Kalau kalian karena di Excel kecil, kalian tulis di notepad dulu tidak apa-apa ya. Di notepad dulu tidak apa-apa, jaga nih kalau rumusnya hilang ya. If kurung buka, yang kelima itu tahun daftar sama dengan 2018 dan strata 1. Hati-hati ada dan, selalu ada N. Kalau di kalimatnya atau berarti gunakan or gitu ya. N yang ke ini adalah tahun daftar ada di kolom J6 ya. J6 kemudian sama dengan 2018 titik koma, strata sama dengan S1, strata pendidikan itu M6 sama dengan S1 ya, seperti ini. Kurung tutup. Hasilnya apa? Penempatan wilayah 1. Wilayah 1 itu ada di E6. Titik koma. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita masuk ketentuan yang ke-6 ya, ketentuan yang ke-6. Bentar. Bawakan sedikit. Oke, ketentuan yang ke-6. If kurung buka, ke-6 ini tahun daftar 2018 dan strata D3. Pakai N lagi. Tadi tahun daftar itu di J6 sama dengan 2018 titik koma, stratanya D3, strata itu ada di M6 sama dengan D3. Oke, seperti ini. Kurung tutup, titik koma. Maka penempatannya adalah wilayah 2 ya. Berarti wilayah 2 itu ada di
H6. H6. Oke. Oke, seperti ini ya. Kemudian masih ada ketentuan satu ini ya. Jika tahun daftar 2017 dan strata S1, ini coba kita anggap sebagai sisanya ya. Karena kalau ada 7 ketentuan seperti ini, maka sisanya ini sudah ada 6 if toh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang 1 ya. Bentar. 1, ini 2, ini 3, lalu 4, lalu 5, yang ke-6. Yang ke-6 ada yang kurang enggak? Yang kurang yang mana kira-kira? Satu ketentuan yang lebih besar 15. Dua ketentuan. Oh ini. Itu sudah 6, Pak. Sudah 6 ya. Kalau sudah 6, yang terakhir tinggal kita ini ketentuan ini tidak usah kita perhatikan. Langsung hasilnya apa ini? Penempatan ya ini apa? Wilayah 2 ya. Wilayah 2 menempati H6. Nah, ini ya. Ini yang terakhir. Yang terakhir kalau memang yang terakhir, ketentuan yang terakhir ya. Maka tidak usah dikasih rumus lagi. Langsung hasilnya apa? Wilayah 2 ya, wilayah 2. Coba if-nya ada berapa tadi if-nya? If-nya ada berapa? 6 ya. Benar, 6. Berarti kurung tutupnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini ya. Oke, ini saya ke atas ini. Oke. Ini satu bagian tadi ya. Satu bagian supaya ini artinya satu bagian saya kopikan. Kita pindah di rumus di sini kira-kira bentar. Tadi di posisi apa ini tadi? Penempatan ya di N6. Oke, kita berikan rumus, kopikan di sini. Nah, di enter. Munculnya Jakarta ya, ketemu. Nah, seperti ini. Munculnya Jakarta ke bawah. Oke. Baik, ini rumusnya ya, nanti bisa kalian tiru. Tapi setidaknya paham loh ya. Oke, seperti ini. Ini satu baris ya, ini satu baris. Ditulis di notepad dulu kalau bingung, supaya nanti apa? Ketika di Excel kadang hilang ya, tulis notepad dulu masih ada bekasnya, kalau ada kesalahan dikoreksi lagi. Baru kalian kopikan. Kemudian jenis hotel ya. Jenis hotel itu sebentar. Nah, ada ketentuan ini pasti. Nah, jenis hotel ada di ketentuan ke-8. Diambil 2 digit dari digit ke-9 dari nomor registrasi. Diambil 2 digit. Jadi kita ngambil 2 digit. Mulainya digit ke-9. Bahasanya bisa saya balik. Artinya sama. Jenis hotel diambil mulai digit ke-9 sebanyak 2 digit. Jangan bingung. Pertanyaannya adalah yang diambil berapa digit? 2, ya kan? Pengambilannya mulai digit ke berapa? Ke-9. Berarti pakainya fungsi mit. Oke. Sama dengan mit kurung buka dari nomor registrasi mulai digit ke-9 sebanyak 2. Oke, ini ketemu ya H1. Oke, jenis hotel ini. Baik, ini saya kopikan jenis hotel supaya nanti bisa direview ya untuk belajar. Nah, jenis hotel ya. Jenis hotel itu M ya. Kolom M ya, M6. Oke, rumusnya ini. Kemudian sewa hotel. Nah, sewa hotel ini tidak ada di ketentuan kayaknya ya.
Maka lihat di tabel rujukan. Ada di tabel hotel. Sewa hotel. Ini datanya ke bawah, pakainya VLOOKUP. Untuk mencari sewa hotel, maka kita gunakan rujukannya berdasarkan kunci jenis hotel, ya. Karena di tabel hotel itu hanya ada dua data, yakni apa? Jenis hotel dan sewa hotel. Jenis hotel dan sewa hotel. Sementara yang di sini antara jenis hotel dan sewa hotel yang sudah terisi jenis hotel. Maka yang kita jadikan rujukan adalah jenis hotel. Kita klik, nah, titik koma. Kemudian kita blok, ya, kita blok data tabel hotel. Kita tekan F4 atau Fn F4 hingga muncul tanda dolar. Di belakangnya kasih, karena kita mengambil sewa hotel. Nah, kita perhatikan di sini, sewa hotel itu ada di urutan data keberapa? Jenis itu 1, sewa itu 2. Kalau ada data lagi berarti data apa? Berarti urutan ketiga, keempat, seterusnya, ya. Ini loh, ya. Sewa hotel berarti data urutan kedua. 2 titik koma, baik VLOOKUP dan HLOOKUP, belakangnya diakhiri titik koma 0. Nah, ketemu 600, ya. Ketemu 600. Saya kopikan. Sewa hotel. Oke. Ini tadi ya, 6. Sewa hotel itu ada di P, ya. P6. Oke, seperti ini, ya. Oke, sudah ketemu. Mudah-mudahan lebih paham ini, ya. Oke. Oke, tidak ada masalah. Kemudian ini masih ada lama tugas ini ternyata. Soalnya panjang kali lebar ini. Lama tugas itu ketentuannya apa? Nah, ini ternyata pakai if lagi nih. Ya, kalau ada jika ini main if, ya. Oke. Saya pandu dulu. Lama tugas ini yang berperan ada apa saja ini? Penempatan, ya. Penempatan ini Surabaya. Ya, lama tugas nanti berisi nilai 4, penempatan Jakarta lama tugas 3. Oke. Bentar, saya pandu di sini. Penempatan. Nah, penempatan ada di kolom berapa? Mohon bantuannya. Penempatan ada di kolom berapa? M6. Oh, ya M6 ya, Mbak. Benar ya? N6. N ya, N ya, N ya. N tadi ya, N6 ya. Oke, berarti kita mencari lama tugas. Oke. Lama tugas. Lama tugas di kolom berapa? B19 ya. B19. Oke. Sama dengan rumusnya. Oke. Di sini dulu. Oke, saya bantu di sini. Oke, lama tugas itu if jika penempatan tadi ada di kolom N6. Nah, seperti ini. Sama dengan, ya, hati-hati ya, kalau di sini kayak kalimat syarat prasyaratnya adalah misalkan bukan angka, itu harus di-AP tanda petik. Ya, harus di-AP tanda petik. Tapi kalau kalimat prasyaratnya adalah angka seperti ini, ya. Jika usia kerja di atas 15, ini maka tidak perlu di-AP tanda petik. Ya, sekali lagi, kalau kalimat prasyaratnya berupa gabungan huruf angka atau huruf saja, seperti Surabaya, Jakarta ini kan huruf, ya, maka harus di-AP tanda petik. Ya, harus di-AP tanda petik. Namun kalau kalimat prasyaratnya berupa angka saja, maka tidak perlu di-AP tanda petik. Nah, ini kan kalau lama tugas kan ini pengaruh dari penempatan. Jika N6 adalah Surabaya, maka hasilnya lama tugasnya 4.
Yang kedua, if lagi, if yang kedua. Jika penempatan berarti N6 sama dengan Jakarta, maka penempatannya adalah maka lama tugasnya 3. Selanjutnya, jika penempatan Bali, if penempatan itu N6 sama dengan Bali, maka lama tugas 2 ya, titik koma. Jika tidak, maka lama tugasnya 1 ya. Ini ketentuan ada 4, sisanya buat if-nya ada 3 ya berarti ya. Oke, kurung tutupnya sebanyak if-nya ada 3. Oke. Coba kita kopikan sini. Oke. Di bagian lama tugas. Oke, seperti ini. Oke, muncul ya 3 ya, terjawab. Oke. Saya kopikan lama tugas tadi sudah ya. Oke, lama tugas sudah. Kemudian apa ini? Setelah lama tugas ini ada biaya inap. Nah, biaya inap ini mudah. Ada di ketentuan lama tugas kali sewa hotel. Nah, lama tugas di sini biaya inap. Ini ya. Sama dengan lama tugas dikalikan sewa hotel. Sewa hotel itu ada di bagian atas. Nah, ini kalikan P6. Di enter. Oke, ketemu ya. Oke, ini enggak ada masalah. Oke, saya kopikan ini biaya inap. Rumusnya ini. Baik, ini rumus-rumusnya nanti bisa kalian pelajari ya, bisa kalian pelajari. Nanti saya share juga ya, tapi harus paham. Insya Allah video ini yang saya rekam, nanti coba saya share ke YouTube ya. Saya share ke YouTube. Baik, yang untuk ini pakainya apa ini? Jumlah pegawai yang tahun daftarnya 2020. Oke, baik, kita coba jawab juga ya. Berarti ini ya, jumlah pegawai yang tahun daftarnya 2020. Oke. Ini kira-kira pakai fungsi apa? Pakai rumus apa ini? Jumlah pegawai ini pakainya apa? Terus kemudian ada ketentuannya tahun daftar 2020. Kira-kira pakainya apa? Con atau conif? Kira-kira pakainya apa? Con atau conif? Conif. Conif ya. Coba kita coba. Sama dengan conif kurung buka ya. Ini adalah yang akan kita hitung adalah jumlah pegawai berdasarkan tahun daftarnya. Tahun daftar kita blok. Tahun daftar ini ya, kita blok. Oke, sudah ya. Kemudian titik koma. Apa tadi ketentuannya, Mbak? 2020. Coba 2020 kurung tutup. Muncul ya, langsung muncul 4. Oke, ini ya. Saya kopikan. Ini saya kasih 1, artinya penyelesaian nomor 1 ya. Nah, gini ya. Oke. Kemudian yang kedua itu apa? Jumlah pegawai yang penempatannya Jakarta. Sama dengan pakai conif lagi, jangan lupa. Selama menghitung jumlah ada ketentuan, berarti pakai conif. Kalau ketentuannya lebih dari 1, conif pakai S ya. Conif penempatan. Nah, penempatan kita blok. Nah, ini ya, penempatan kita blok. Kemudian titik koma, tanda petik, ketentuannya. Coba langsung Jakarta ini bisa kurung tutup. Oh, 0 ya. Coba kita apa tanda petik ketentuannya? Jakarta. Ya.
Jakarta. Oh, 2 ya. Kalau ketentuannya berisi Jakarta ini kan huruf ya, maka harus diapit di ketentuan pakai tanda petik. Kalau yang pertama tadi kan angka ya, ketentuan 2020, maka tidak perlu diapit tanda petik. Oke, ini saya kopikan untuk soal jumlah yang nomor 2 seperti ini. Kemudian selanjutnya yang penempatannya Medan. Sama dengan if kurung buka penempatan ini ya, penempatan ini. Oke, titik koma tanda petik Medan. Oke, terjawab ya 3. Oke, baik. Mudah ya. Ya, nanti perlu dipraktikkan ya. Oke, seperti ini. Yang keempat adalah Surabaya. Nah, penempatan Surabaya sama dengan if sama ini. Saya ulang-ulang biar paham ya. Penempatan kita blok, kemudian titik koma tanda petik Surabaya. Oke, 3 ketemu ya. Ini jawaban soal yang keempat. Oke, selanjutnya ada total inap untuk pegawai yang strata pendidikannya S1. Hati-hati, ini pakainya apa ini? If atau if kira-kira? If atau if kira-kira? Pakainya apa kira-kira? Ini menghitung akumulasi nilai nih. Berarti pakainya apa? If atau if? Kalau yang pertama adalah sum if ya. Kalau yang 1 sampai 4 tadi menghitung banyaknya data. Kalau yang nomor 5 ini akumulasi nilainya. Akumulasi itu penambahan nilainya ya. Coba sama dengan sum if kurung buka ringnya ya. Apa ini? Ring yang akan kita hitung adalah apa ini? Totalnya, total biaya ya. Total biaya ada di sebelah sini. Total biaya apa tadi, Mbak? Rawat inap ya, Mbak? Total biaya inap ya. Nah, total biaya inap berarti dari ini ya, biaya inap kita blok seperti ini. Titik koma. Kemudian yang kedua adalah ketentuannya apa? Ketentuannya apa tadi? Yang strata pendidikannya S1. Strata pendidikan itu di sini ya. Nah, ini kita blok. Titik koma. Ketentuan strata pendidikannya apa? S1. Oke. Nah. Bentar. Bentar. Ada kesalahan apa ini kira-kira? Apa saya terbalik? Coba ini ketentuannya apa ini? Coba saya rubah ya. Saya rubah. Ini kriteria dulu ya. Sebentar. Sum kriteria. Jadi ini harusnya mungkin coba saya rubah dulu. Oke. Saya pindahkan dulu ini. Oke, ternyata ya. Yang pertama adalah strata pendidikannya dulu baru kriteria. Saya ulangi ya. Sama dengan sum if kurung buka strata pendidikan, ketentuan kita blok dulu. Titik koma kriterianya adalah S1. Kemudian yang akan kita akumulasi atau jumlahkan adalah biaya inapnya. Ini biaya inap kita blok. Oke. Kurung tutup. Nah, oke, keluar ya. Oke, saya kopikan soal yang kelima. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah
Apa ini? Total biaya inap untuk pegawai yang tahun daftarnya 2019. Sama dengan sum if juga. Ketentuannya kita blok dulu, tahun daftar. Oke, seperti ini ya. Kemudian titik koma ada 2018 ya. Titik koma baru biaya inap kita blok yang akan kita akumulasikan. Kurung tutup. Oke. Nah, ini ada perbedaan. Ini mungkin kuncinya yang salah ini. Kunci saya yang salah. Ya. Kunci saya yang salah ya. Yang tahun tahun daftarnya 2019 ya. Mohon maaf. Oke, sama ternyata ya, sama. 2019 soal nomor ini ya. Oke, ini pembahasannya seperti ini. Ya, pembahasannya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk pembahasan latihan 7 ini, silahkan. Saya kira perlu dicoba lah ya, perlu dicoba. Dicoba dulu, nanti lihat video saya dulu. Nanti pengumpulan ya malam ini kak ya, nanti saya jeda berapa hari tidak apa-apa. Nanti lihat videonya dulu, diikuti, baru kuncinya menyusul saya share di Kulino ya. Nanti kalau lihat videonya tunggu saya share dulu videonya ya, mudah-mudahan berhasil rekamannya ini. Baik, kira-kira itu. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada bisa dicoba. Jadi sekali lagi saya ingatkan, minggu depan masih saya kasih kisi-kisi gambaran soalnya. Kemudian tanggal 5 kita sepakati ujian mulai jam 7 malam. Mulai habis isya ya, habis sholat isya jam 7 malam. Perkiraan 2 jam dulu, saya set 2 jam dulu ya. Kira-kira itu, silakan ada pertanyaan. Ini Mbak Ira Merliana tunjuk jari dari tadi Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya. Oke, kira-kira itu. Semakin saya ulang-ulang mudah-mudahan semakin paham ya, karena ini nanti Anda misalkan di kantor sebagai bagian penggajian misalkan, atau hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan, pasti fungsi-fungsi ini akan berlaku, insya Allah bermanfaat ya. Ada pertanyaan sekali lagi Mbak Naila dan lain-lain? Kurang lebih ada 62 mahasiswa yang tergabung ya. Silahkan bisa absen. Kemudian nanti videonya saya usahakan saya upload di YouTube ya, untuk belajar juga, untuk ulang-ulang. Kuncinya nanti saya susulkan ya, diikuti videonya dulu. Mohon bantuannya nanti di subscribe ya, biar subscribe-nya nambah. Sudah lama YouTube saya tidak saya urusi, tidak nambah. Mohon nanti bantuannya para mahasiswa bisa bantuannya subscribe, biar seperti yang lain subscribe-nya bisa nambah ya. Mungkin ada yang punya konten di YouTube, bisa di-share juga di grup, bisa saling subscribe, tidak ada salahnya, saling membantu. Baik, kira-kira itu ada yang ditanyakan, silahkan sekali lagi, ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak ada perlu dicoba ya. Terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini, dan terima kasih untuk subscribe-nya. Mudah-mudahan bisa diluangkan waktunya subscribe ya. Cara subscribe yang belum paham mungkin bisa login dulu ya, login email dulu baru bisa subscribe. Terima kasih untuk materi hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.